Minasan, akhirnya kita mendapatkan chapter tambahan dari Jujutsu Kaisen. Ada 4 epilog yang akan dibahas, mulai dari Yuji, Panda, Nobara, dan Uraume. Oh iya, jika ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Chapter dimulai dengan epilog Yuko Ozawa yang tidak sengaja bertemu dengan Itadori Yuji. Kita pun diperlihatkan Itadori Yuji dan Yuko Ozawa saat masih SMP sedang berada di tepi jalan dan turun salju. Yuji berkata bahwa ia menyukai salju dibandingkan saat mereka masih muda. Kembang api dan laut terasa kurang istimewa, namun salju tetap spesial di hatinya. Mendengar itu, Yuko mengatakan bahwa ia juga menyukai salju. Lalu di masa sekarang, penampilan Yuko Ozawa berubah drastis. Ia berjalan di tengah kerumunan dan berpikir bahwa sekalipun dia telah kembali ke rumahnya, namun tidak ada satupun yang ia kenal dari sekolahnya. Bahkan ketika ia bertemu dengan teman sekolahnya, mungkin Yuko sudah tidak dikenali lagi. Dalam pikiran Yuko, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, sepertinya ada sekitar 200 orang yang wajahnya bisa ia kenali. Namun, sekalipun seperti itu, semua orang yang ia lewati adalah orang-orang yang Yuko tidak kenali. Kemudian Yuko mengingat Yuji yang secara tidak terduga bertemu dengannya. Yuji pun langsung menyapa Yuko, membuat Yuko menghela nafas panjang karena Yuji masih mengenalinya. Beberapa saat kemudian, Yuko terdiam kikuk di hadapan Yuji. Kemudian ia bertanya, apakah Yuji telah pulang? Dengan santai, Yuji pun menjawab bahwa ketika ia pergi ke Tokyo, rumah kakeknya dibiarkan begitu saja. Jadi, sembari Yuji mengurus beberapa hal di kampung halamannya, dia akan merapikan rumah tersebut. Yuko pun merasa jika itu sangat kebetulan. Yuko lalu memberitahu Yuji jika neneknya akan pindah ke panti jompo. Jadi ia juga pulang untuk membantu membersihkan rumah. Mendengar itu, Yuji pun merasa jika mereka harus menyelesaikan banyak masalah sekalipun mereka masih muda. Yuko lalu kembali bertanya, apakah Yuji baik-baik saja selama berada di Tokyo? Namun dalam pikiran Yuko, ia sebenarnya sudah tahu jika Yuji baik-baik saja dari Nobara. Yuji pun mengiyakannya, lalu menjelaskan jika dia berada di Shibuya namun berhasil keluar dari sana dengan selamat. Mendengar itu, Yuko berkata dalam hati jika bukan itu yang ia maksud. Apalagi bekas luka di wajah Yuji membuat Yuko paham karena Yuji berada tepat di tengah ledakan. Yuji kemudian bertanya, bagaimana dengan Yuko? Ia lalu menjawab bahwa Yuko berada di Machida. Mendengar itu, Yuji tertawa dan mengatakan bahwa itu sangat keren, sebuah kota misteri. Tetapi Yuji hanya bercanda mengatakan itu karena dia juga sudah tahu tentang Yuko yang baik-baik saja dari Nobara. Yuko pun langsung salah tingkah dan berusaha menenangkan dirinya karena ia berpikir bahwa tidak mungkin Yuji bertanya pada orang lain tentang dirinya. Yuji lalu melihat sesuatu, ternyata salju baru saja turun. Yuko pun bertanya, apakah Yuji masih menyukai salju? Dengan tenang, Yuji menjawab bahwa dia masih suka. Dan anehnya, hal itu masih sangat spesial. Yuko pun berkata jika dia juga masih menyukai salju, bahkan dalam pikirannya, dia berkata bahwa itu sangat cerah. Terlebih lagi jika saljunya menumpuk. Yuji pun mengiyakannya dan berniat untuk membuat manusia salju. Dengan tatapan yang sangat manis, Yuko berkata dalam hati karena itu mirip dengan orang yang sangat dia sukai. Panel lalu kembali sebelum Yuji bertemu Yuko, di mana Nobara dan Megumi menyuruh Yuji cepat bertemu dengan Yuko. Wah, epilog Itadori Yuji ini adalah tentang perasaan cinta Yuko kepada Yuji ya Minasan. Apakah mereka jadian dan menikah? Nah, sekarang kita masuk yuk ke epilog Panda. Bercerita tentang cucu Yuta yang menemukan Panda sebagai boneka di ruang penyimpanan klan Gojo. Kita pun melihat Panda dengan ukurannya yang masih tetap kecil berada di dalam sebuah ruang penyimpanan. Lalu, ada 2 orang yang masuk ke ruangan tersebut. Anak perempuan itu sangat senang dengan Panda yang begitu imut.
Namun, anak laki-laki menegurnya karena tidak boleh menyentuh sembarangan. Di dalam ruangan itu adalah harta karun milik kakeknya. Namun anak perempuan itu tidak menggubris dan berkata bahwa panda terlalu imut untuk sebuah harta karun. Anak laki-laki pun menebak jika seharusnya boneka panda itu adalah boneka terkutuk kelas spesial. Mengetahui hal tersebut, anak perempuan langsung melempar panda dan tidak ingin lagi menyentuhnya. Beruntungnya, karena anak laki-laki tersebut langsung menangkap panda. Di tangan anak laki-laki itu, panda tiba-tiba menunjuk anak perempuan dan berkata bahwa perempuan itu memiliki kepribadian yang buruk. Apakah kau benar-benar cucu Yuta? Kita pun dijelaskan bahwa mutasi mayat terkutuk panda setelah terorisme Jujutsu pada bulan November 2018, kontrol dirinya mulai kehilangan fungsi. Lalu, kedua cucu Yuta itu pun berteriak sangat keras, membuat panda menegur mereka karena terlalu berisik. Apalagi mereka berdua berteriak di telinga panda. Kita kembali dijelaskan bahwa aktivitas panda berhenti pada Oktober 2035. Setelah panda didaftarkan ke gudang terkutuk milik klan Gojo, kepemilikannya pun diserahkan kepada Okotsu Yuta sebagai wakil kepala klan Gojo. Bahkan di masa sekarang, pada tahun 2080, terkadang panda masih bergerak. Wah, 68 tahun telah berlalu dan panda masih kadang bergerak. Kita lanjut sekarang ke epilog Kugisaki Nobara, di mana dia bertemu dengan ibunya. Dan ini adalah permintaan Gojo Satoru melalui suratnya. Kita lalu melihat Nobara yang menegur seseorang dan ternyata itu adalah ibunya yang bernama Mombara. Melihat itu, Mombara pun sangat terkejut dengan kemunculan Nobara. Dia langsung bertanya, apakah Nobara datang untuk melihat neneknya? Dengan sangat ketus, Nobara langsung menjawab, tentu saja tidak. Alasan Nobara adalah karena dia tidak ingin sial jika mengabaikan kata-kata terakhir seseorang. Ibu Nobara pun terdiam lalu menatap anaknya penuh kasih sayang. Dia berkata bahwa sepertinya Nobara tampak bahagia. Namun Nobara justru merasa kesal dengan perlakuan ibunya dan berpikir bahwa dia tidak berminat mencari tahu cara melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak pahami. Ibu Nobara pun bertanya, jadi Nobara akhirnya menjadi seorang shaman ya? Menurut Mombara, dia tidak punya bakat untuk hal seperti itu. Sehingga nenek Nobara hanya bermain-main sama Nobara saja. Mendengar itu, Nobara menyuruh ibunya jangan bicara seperti itu karena menurut Nobara, ibunya itu bukan kekurangan bakat sebagai seorang shaman, tapi kekurangan bakat sebagai orang tua. Nobara lalu mempertegas, mau ibunya ada atau tidak, Nobara tetap akan menjadi seorang shaman. Tapi jika ibunya tidak memiliki Nobara, maka dia tidak akan pernah bisa berhenti menjadi seorang shaman. Dan itu sangat menyedihkan. Nobara pun bertanya pada ibunya, apakah dia begitu takut pada nenek tua itu? Sembari menghembuskan asap rokok, Mombara pun bertanya, apakah hanya itu yang Nobara ingin katakan? Mombara tahu jika Nobara ingin diakui, namun ibunya meminta maaf. Sekalipun dia tahu jika Nobara ingin ibunya mengatakan, maaf untuk saat itu, kau sudah tumbuh dengan baik, kau sangat luar biasa. Mombara tahu jika Nobara mungkin ingin memperbaiki kenangan tentang ibunya yang mengerikan meski hanya sedikit. Namun sayang sekali, Mombara justru mempertegas bahwa dia sama sekali tidak berubah sedikit pun. Sembari mengangkat kedua tangannya, Mombara mengatakan bahwa dia masih merayu orang kaya, mabuk-mabukan, dan berhubungan badan dengan pria muda. Mombara merasa sangat bersenang-senang sekali dan menganggap bahwa hidupnya yang terbaik. Bahkan, Mombara mengatakan pada Nobara bahwa sungguh menyedihkan jika orang tua Nobara masih melekat dalam hidupnya. Mendengar itu, Nobara justru mengatakan, luar biasa, dengan raut wajah yang sangat menyebalkan.
Kemudian mengatakan bahwa itu adalah ceramah yang sangat ringan. Pasti ceramah itu berasal dari planet yang gravitasinya berbeda. Membuat Ibu Nobara pun terkejut. Dengan wajah kesal, Mombara mendengar Nobara mengatakan bahwa dari lubuk hatinya, Nobara sudah tidak peduli lagi dengan ibunya. Nobara hanya menghormati orang yang sudah meninggal. Dan kedatangan Nobara karena ia berpikir akan melihat sesuatu yang sangat-sangat lucu. Mombara pun bertanya apa yang Nobara inginkan. Dengan santai, Nobara lalu memanggil neneknya, membuat Mombara begitu terkejut. Dan kita pun melihat wujud nenek Nobara yang begitu menyeramkan. Dia telah berdiri tepat di atas Mombara. Tentu saja Mombara sangat terkejut dan keringat dingin melihat ibunya. Nobara yang tersenyum justru mengatakan bahwa santai saja dan tidak usah terburu-buru. Wah, ternyata alasan mengapa Nobara sangat membenci ibunya sendiri karena ibunya memang tidak paham cara menjadi orang tua dan masih ingin bersenang-senang. Yuk kita lanjut ke epilog terakhir, yaitu epilog Uraume yang bercerita tentang bagaimana mereka berakhir dengan Ryomen Sukuna. Dimulai dari Sukuna yang menemukan Uraume kecil yang dikelilingi oleh mayat membeku. Uraume pun berkata bahwa dia tidak tahu hal ini selalu terjadi. Saat ia bangun, semua orang di sekitarnya kedinginan, bahkan ayah dan ibunya meninggal kedinginan karena Uraume. Namun dengan santai, sang Raja Kutukan pun mengajak Uraume untuk ikut dengannya. Karena kemarin, Sukuna tidak sengaja menghancurkan lemari esnya. Sukuna lalu menyuruh Uraume untuk menjaga hewan yang telah ia bunuh agar dagingnya tidak membusuk. Mendengar itu, Uraume tampak bingung. Sehingga Sukuna menyuruhnya untuk mendinginkan semuanya. Uraume malah makin bingung karena di sisi lain, dia tidak ingin mendinginkan apapun, namun Sukuna justru menyuruhnya untuk mendinginkan daging di hadapannya. Sukuna lalu bertanya pada Uraume, apakah dia lapar? Apakah Uraume bodoh? Karena sudah ada daging di hadapannya, jadi dia bisa makan sesuka hatinya. Mendengar itu, Uraume berkata dalam hati, jadi dia boleh memakannya ya? Uraume pun mulai menyalakan api untuk memanggang daging tersebut. Membuat Sukuna langsung mencobanya dan merasa jika daging tangkapannya sangat enak jika dipanggang. Uraume lalu menjelaskan jika dia mendinginkan daging merah dengan suhu yang rendah, lalu mengeringkannya dengan meniupkan angin. Sukuna lalu bertanya, siapa yang mengajari Uraume hal seperti itu? Uraume pun menjawab, jika tidak ada yang mengajarinya. Dia hanya bosan, jadi Uraume melakukan hal seperti itu. Kemudian Sukuna kembali bertanya, apakah Uraume bisa membantai manusia? Mendengar itu, Uraume hanya terdiam. Lalu Sukuna melanjutkan bahwa tergantung orangnya, tapi itu semacam kelezatan. Uraume pun bertanya kepada Sukuna, mengapa meski Sukuna sama berada di dekatnya, dia tidak kedinginan? Mendengar itu, Sukuna pun mengatakan, jika pertanyaan tersebut berlaku juga untuk Uraume. Mengapa Uraume tidak merasa kedinginan saat berada di samping sang Raja Kutukan? Dan panel ini sama dengan chapter terakhir Jujutsu Kaisen minasan. Wah, Ryomen Sukuna memang mengerikan. Dia tidak akan kedinginan hanya dengan kekuatan Uraume. Tapi dia senang karena Uraume tidak kedinginan karena ketakutan berada di samping sang raja. Dan chapter epilog Jujutsu Kaisen pun hanya sampai di sini minasan. Ya, sekalipun ini hanya epilog dari 4 karakter, namun dapat mengobati rasa rindu kepada Jujutsu Kaisen. Kita jadi tahu bagaimana Yuji yang akhirnya bersama Yuko, panda yang masih bisa bergerak sesekali walau telah melewati beberapa generasi dalam gudang terkutuk klan Gojo, serta tentang alasan Nobara yang sangat membenci ibunya, dan bagaimana Uraume menjadi tangan kanan serta koki handal bagi sang Raja Kutukan. Oke deh minasan, sampai di sini dulu ya.
Dah.